Pagi kamu nentuin segalanya, dan kebanyakan orang melakukannya dengan cara yang salah. Dan ini bukan soal bangun jam 5 pagi, dan bukan juga soal rutinitas pagi yang panjang. Yang nentuin hari kamu adalah apa yang kamu lakuin di 2 jam pertama setelah kamu bangun. Hai, namaku Ninda. Aku dulu lulus kuliah dengan IPK 2,9, dan sekarang udah belasan tahun kerja di luar negeri. Dulu, pagi aku ngaco banget. Alarm bunyi, di-snooze berkali-kali. Pas bangun pun akhirnya jadi langsung scrolling handphone. Dan tanpa sadar, sebelum hari bahkan dimulai, energiku tuh udah habis duluan. Dan di video ini aku share 8 kebiasaan pagi yang akhirnya mengubah itu semua. Dan karena aku lagi ambil kuliah S2 Applied Neuroscience, aku makin ngerti kenapa kebiasaan pagi itu bukan soal motivasi atau kedisiplinan aja, tapi soal cara kerja otak kita. Yuk kita mulai. Kebiasaan yang pertama, jangan negosiasi sama alarm. Nah, kita mulai dari yang paling basic, tapi yang paling sering dilanggar. Bangun di waktu yang sama tiap hari, dan langsung bangun. Jangan di-snooze. Nah, otak kamu itu berjalan di atas circadian rhythm atau jam biologis internal yang ngatur energi kamu, hormon kamu, dan fokus kamu sepanjang hari. Nah, waktu kamu bangun jam 6 hari ini, jam 8 besok, jam 11 pas weekend, tubuh kamu tuh nggak pernah bisa benar-benar settle dan mengerti circadian rhythm itu. Nah, itulah kenapa kadang kopi itu terasa nggak mempan dan pagi terasa berat, meskipun jam tidurnya udah cukup. Tapi yang lebih penting dari soal jam berapanya adalah jangan kasih otak kamu kesempatan untuk negosiasi. Di momen alarm bunyi, itu adalah momen otakmu mulai nego. Ya, 5 menit lagi deh, masih ada waktu, kasurnya kok enak banget. Dan begitu kamu dengerin otak kamu nego begini, kamu udah kalah sebelum hari dimulai. Sebenarnya triknya simple. Kamu tinggal taruh alarm di tempat yang bikin kamu harus gerak untuk matiin. Yang pasti bukan di sebelah kasur. Begitu kamu berdiri untuk matiin alarm, ini perang dengan diri sendirinya udah setengah menang. Jadi, pilih waktu yang realistis buat kamu dan konsisten termasuk weekend. Kebiasaan yang kedua, gerak dulu sebelum duduk. Dan begitu berhasil bangun, kamu jangan langsung duduk atau rebahan lagi. Tubuh kamu tuh baru aja diam selama 7-8 jam. Otak kamu butuh sinyal bahwa hari ini tuh udah dimulai. Dan sinyal paling efektif itu adalah dari gerakan. Nah, kalau kamu muslim, ini salah satu alasan kenapa subuh itu powerful banget sebagai anchor pagi. Kamu ambil wudhu, kamu sholat, itu udah melibatkan gerakan fisik dan mental yang nyata. Kamu berdiri, ruku, sujud, tubuhmu tuh langsung aktif sebelum sempat mager lagi. Nah, setelah itu lanjutkan dengan stretching ringan atau jalan-jalan dalam rumah. Ini udah cukup untuk kirim sinyal ke sistem saraf bahwa hari ini dimulai. Kalau mau efek lebih maksimal, tambahin gerakan yang high intensity, di mana detak jantung kamu tuh bisa naik sampai 90%. Ya, kalau di rumah kamu bisa lakuin jumping jacks lah, skipping, naik turun tangga, tapi dengan interval 1 menit olahraga dan 1 menitnya istirahat. Nah, ini yang disebut juga high intensity interval training. Dan ini bisa kamu lakuin selama 15-20 menit aja udah cukup. Karena ada riset yang nunjukin bahwa olahraga intensitas tinggi itu bisa meningkatkan kadar BDNF atau protein di otak yang mendukung kemampuan belajar dan membentuk koneksi baru sampai 4-5 kali lipat. Hanya dalam beberapa menit. Jadi gerak pagi hari ini bisa bikin otak kamu tuh lebih on. Coba dimulai dari yang bisa kamu lakuin konsisten dulu. Nah, kebiasaan yang 3, mandi dengan air dingin. Ya, aku mau jujur dulu. Pertama, aku nggak selalu mandi di pagi hari, terutama apalagi WFH dan nggak kemana-mana. Kedua, mandi air dingin pagi-pagi ini jujur emang cukup painful. Tapi kalau di kebiasaan sebelumnya kamu udah olahraga yang high intensity sampai keringetan, mandi air dingin ini bakal terasa jauh lebih gampang dan efeknya jauh lebih kerasa. Badan langsung segar, otak juga langsung nyala. Nah, ada studi besar soal ini yang nunjukin bahwa mandi dingin 30 detik setiap hari selama 30 hari itu menghasilkan 29% orang lebih dikit yang absen kerja karena sakit. Tapi ada satu hal yang perlu aku acknowledge. Studi itu dilakukan di Belanda, di mana suhu air kerannya sekitar 10-12 derajat Celcius. Air keran di Indonesia suhunya sekitar 26-30 derajat Celcius. Jadi efek cold shock-nya memang lebih mild. Tapi ini tetap lebih dingin dari suhu tubuh kita yang 37 derajat Celcius. Jadi masih ada manfaatnya. Dan kamu nggak perlu ikut-ikutan tren cold plunge yang painful itu ya. Karena menurut riset ini bisa dimulai dengan air hangat dulu, lalu di 30 detik terakhir, kamu bisa ganti ke air yang lebih dingin. Kebiasaan yang keempat, tunda buka handphone setidaknya 30 menit. Nah, ini mungkin bisa dibilang yang paling susah tapi paling penting. Waktu kamu baru bangun pagi, otak kamu tuh lagi dalam kondisi yang sangat spesial sebenarnya. Kamu fresh dari tidur, kamu lagi reseptif dan siap menyerap apapun yang masuk. Nah, neuroscientist bilang ini adalah neuroplasticity window pagi, momen dimana otakmu tuh paling mudah dibentuk. Nah, bayangin kamu langsung buka handphone. Notifikasi, berita, drama di kolom komentar. Dalam 5 menit, otak kamu udah menyerap puluhan input dan sebagian besar yang bukan kamu pilih. Dan ini yang terjadi secara biologis.
Buka handphone di pagi hari memicu kortisol spike buatan di atas kortisol alami yang memang udah naik waktu kamu bangun. By the way, kortisol itu adalah hormon stres ya. Hasilnya, kamu mulai hari dengan baseline stres yang lebih tinggi, kamu jadi lebih mudah cemas, jadi lebih mudah reaktif, dan juga jadi lebih susah fokus. Nah, riset menunjukkan bahwa cek notifikasi pertama di pagi hari ini bisa meningkatkan kadar kortisol secara signifikan selama 2-3 jam setelahnya. Kalau pagi kamu dimulai dari notifikasi, dari konten orang lain, kamu udah masuk ke mode reaktif sebelum hari dimulai. Nah, solusinya, kamu tunda buka handphone minimal 30-60 menit setelah bangun. Isi waktu itu dengan sholat dan zikir bagi yang muslim, atau meditasi. Kamu bisa lanjut gerak dan mandi. Jadi ini hal-hal yang kamu bisa kontrol, bukan yang dikontrol algoritma. Kebiasaan yang kelima, kenain cahaya matahari pagi. Di Indonesia, kita tuh punya privilege yang banyak orang di negara lain gak punya. Matahari ada hampir setiap hari sepanjang tahun. Sayangnya banyak yang gak manfaatin ini. Riset nunjukin bahwa paparan cahaya terang di pagi hari itu memicu peningkatan kortisol lebih dari 50% dan langsung menekan melatonin atau hormon yang bikin ngantuk. Cahaya matahari pagi itu kayak on switch alami untuk otak kamu. Dan hal yang paling gampang bisa kamu lakuin, kamu bisa duduk atau jalan sebentar di luar atau deket jendela yang kena sinar langsung. 10-15 menit udah cukup dan gak perlu menunggu terik. Pagi-pagi sebelum jam 8 itu justru paling bagus. Kebiasaan keenam, self-talk pagi, catat apa yang kamu syukurin. Cara kamu ngomong ke diri kamu sendiri di pagi hari itu nentuin mindset kamu sepanjang hari. Dan salah satu bentuk self-talk yang paling efektif adalah dengan secara sadar mencatat hal-hal yang kamu syukurin. Udah banyak research yang terpublish menggunakan fMRI yang menunjukkan bahwa orang yang rutin melakukan ini menunjukkan perubahan nyata di medial prefrontal cortex atau area otak yang terkait dengan pengambilan keputusan dan regulasi emosi. Dan efek ini masih terdeteksi 3 bulan setelah latihan berakhir. Otakmu tuh bener-bener berubah secara fisik. Nah, yang bisa kamu lakuin, tulis atau inget-inget dalam hati 2 atau 3 hal yang kamu syukurin. Dan yang bagusnya, ini nggak harus dilakuin di rumah. Kamu bisa lakuin ini sambil commuting ke tempat kerja misalkan. Ya, kalau aku pribadi biasanya aku ngelakuin ini sambil jalan pagi abis anterin anak sekolah. Nah, itu yang bakal kasih kamu energi yang bener untuk mulai kerja. Kebiasaan yang ketujuh, sarapan yang benar. By the way, kalau kamu lagi intermittent fasting, kebiasaan ini sebenarnya fleksibel banget soal waktunya. Nggak harus langsung pas pagi-pagi. Yang penting saat kamu makan itu harus yang benar. Nah, masalahnya banyak orang sarapan tuh dengan karbohidrat olahan atau processed carbs. Kayak roti putih lah, sereal manis, kue. Karbohidrat olahan itu dicerna sangat cepat dan gula darah itu langsung melonjak. Tapi kemudian juga jatuhnya juga sama cepatnya. Nah, dalam waktu gula darah itu jatuh, otak kamu tuh jadi kekurangan bahan bakar. Nah, itulah yang bikin kamu suka jadi ngantuk dan gak bisa fokus jam 10 pagi. Padahal kamu misalnya baru kerja 1-2 jam. Nah, solusinya adalah utamakan protein. Karena protein itu memperlambat pencernaan, menstabilkan gula darah, dan mendukung fungsi kognitif yang lebih baik. Nah, ini bisa dicapai dengan kombinasi simpel. Ya, kalau aku sih buat telur rebus ditambah 1 cup Greek yogurt dengan buah-buahan. Nah, ini total udah sekitar 30 gram. Gak butuh masak ribet dan bisa disiapkan dalam 5 menit. Dan kalau kamu research lebih lanjut, banyak banget sebenarnya opsi menu sarapan berprotein tinggi. Nah, kebiasaan ke-8 ini adalah kerjakan hal terberat duluan. Dan ini yang terakhir, tapi mungkin yang paling mengubah output produktivitasku pribadi. Nah, hampir semua orang nyimpen task yang paling berat tuh untuk nanti. Nanti siang, nanti sore, nanti kalau udah ada mood. Padahal willpower dan fokus kamu tuh memang paling kuat di awal hari. Setiap keputusan yang kamu buat setelahnya secara bertahap tuh menguras willpower dan fokus kamu itu. Nah, ini yang disebut decision fatigue. Dan ini langsung nyambung ke kebiasaan keempat yang tadi kita bahas. Kalau pagi kamu udah habis untuk scroll sosmed, energi kognitif kamu tuh udah kepotong sebelum kamu mulai kerja yang sebenarnya. Nah, sekarang realistisnya, kamu mungkin baru mulai kerja 2-3 jam setelah bangun. Apalagi kalau ada commuting duluan. Nah, itu justru bagus karena pagimu tuh udah diisi dengan kebiasaan 1-7. Tubuh dan otak kamu tuh udah siap. Nah, begitu sampai di meja kerja atau buka laptop, langsung tentuin satu hal yang paling penting hari ini. Yang paling kamu tunda, yang paling berdampak, dan kerjain itu duluan sebelum buka email, sebelum buka chat. Nah, ini aku sebut dengan focus time. 45-60 menit pertama kerja, tanpa handphone, tanpa meeting dulu. Fokus ke satu hal itu aja. Nah, begitu selesai, semua task lain bakal berasa lebih ringan dan ada rasa momentum yang terbawa sepanjang sisa hari. Jadi kalau aku recap 8 kebiasaan pagi yang bisa benar-benar ubah energimu. Pertama adalah bangun konsisten di jam yang sama tiap hari. Yang kedua, gerak dulu. Yang ketiga, mandi air dingin. Yang keempat, tunda buka handphone minimal 30-60 menit.
Yang kelima, kena cahaya matahari. Keenam, positive self-talk. Yang ketujuh, makan yang bergizi. Dan yang kedelapan, kerjakan hal terberat duluan di saat energi dan fokusmu masih penuh. Nah, kamu nggak harus ngelakuin ini semuanya besok pagi. Pilih satu yang paling relevan sama situasi kamu sekarang dan mulai dari situ. Satu kebiasaan kecil yang konsisten itu selalu lebih kuat dari 8 kebiasaan yang setengah-setengah. Dan kalau video ini berguna, share ke satu orang yang kamu rasa butuh denger ini hari ini. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.